Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan akal kita berpikir, dengan lisan kita berzikir, dengan badan kita berkarya untuk mensyukuri nikmat Allah yang tiada akhir. Siang malam silih berganti, makan minum terus dicicipi, sudah lahir hingga mati, karunia Allah tidak pernah berhenti. Di darat, di laut, yang nampak maupun tidak nampak, sungguh karunia Allah sangat luas dan sungguh nikmat Allah sangat tidak pernah dihitung. Kalaulah air laut kita jadikan tintanya, ranting-ranting kita jadikan penanya, daun-daun kita jadikan kertasnya, maka sekali-kali kita tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulau kana bahu, mida dan kalimat Rabbi, dan tidak bahu, qabla an yusarram pada kalimat Rabbi, walau jina ini mana. Pulau kana bahu, katakanlah apabila lautan menjadi tintanya, mida dan kalimat Rabbi untuk menulis nikmat Tuhanku, dan tidak bahu, maka habislah lautan itu. Qabla an yusarram pada kalimat Rabbi, sebelum selesai menulis nikmat Tuhanku, walau jina ini mana. Meskipun kami datangkan air laut sebanyak itu. Kemudian, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak perintah Allah yang disyariatkan kepada manusia dan hanya dikerjakan manusia tapi tidak dengan bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi dan diikuti oleh orang-orang yang beriman bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atas Nabi dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56 surah ke-33. Semoga dengan kita bersalawat kepada Nabi tadi dan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajari, kita tergolong sebagai pengikut sejati, pengikut dunia dan pengikut akhirat nanti. Amin. Kemudian saya berterima kasih kepada keluarga besar yang sudah hadir pada malam hari ini untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tausiah. Tentunya ini pelajaran bagi saya dan pengetahuan bagi hadirin sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul tausiah saya pada malam hari ini adalah pentingnya bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menegaskan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Jika kalian merasa rumah kalian kecil, bersyukur. Allah pasti akan tambahkan nikmatnya berupa rumah yang kecil terasa lapang, tetangga dan saudara selalu datang, makan dan minum selalu terhidang, silih berganti orang akan mengantarkan mangkok dan rentang, isinya kentang, udang dan rendang. Jadi jika kita bertanya, sebesar apakah nikmat Allah yang harus kita syukuri? Jawabannya adalah sebesar keyakinan seorang hamba yang mengakui bahwa segala ketetapan Allah. Dan inilah yang menjadi rukun pertama dalam bersyukur, yakni i'tiraf. Berarti meyakini segala ketetapan Allah, meyakini bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan Allah. Di sini saya mau bercerita tentang sebuah kisah yang diriwayatkan tentang Anas bin Malik. Dia berkata, saat saya duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Lalu masuklah seorang laki-laki dari kaum Ansar ke dalam masjid dengan duduk membasahi wajahnya dan tangan kiri menenteng sendal. Kejadian ini terulang sebanyak 3 kali. Setelah Nabi bangkit dari duduknya, mata Amr bin As mengikuti ke arah laki-laki tersebut. Dan Amr bin As berkata, aku memiliki masalah dengan keluargaku. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Lalu laki-laki tersebut menjawab, silahkan. Setelah 3 hari 3 malam menginap di rumah laki-laki tersebut, Amr bin As tidak melihat satu pun amalan khusus yang dilakukan laki-laki tersebut. Di malam hari, dia hanya terbangun dan berzikir tanpa sholat tahajud. Di siang hari,
Beliau tidak melakukan amalan khusus, tapi hanya berkata yang baik-baik. Kemudian Amr bin As pun berterus terang, sebenarnya aku tidak memiliki masalah dengan keluargaku, tapi aku hanya ingin melihat amalan khusus apa yang kau lakukan sehingga kau disebut penghuni syurga. Lalu laki-laki tersebut menjawab, apa yang kamu lihat itulah keseharianku. Aku tidak memiliki amalan khusus, tetapi aku hanya tidak pernah iri dengan karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Lalu saya ulangi lagi, amalan khusus apa yang dilakukan ahli syurga tersebut, yakni ia tidak pernah iri dengan karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Tapi bagaimana dengan di sekeliling kita, Bapak Ibu? Setiap kita melihat orang lain memiliki lebih dari kita selalu iri, sedangkan kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan dari sifat iri tersebut bisa berubah menjadi dengki. Sifat iri dan dengki inilah yang harus kita hindari, karena sifat iri dan dengki ini yang membuat para imam malaikat bernama Azazil dibuang dari surga, dikutuk, dihina, dan namanya sekarang menjadi iblis. Coba bayangkan, kalaulah saudara tidak iri dengan saudara lain, tetangga tidak iri dengan tetangga lain, kelompok tidak iri dengan kelompok lain, maka mereka saling melengkapi, maka akan tentram, damai, dan bahagia. Setidaknya itulah yang terjadi di lingkungan kita. Dan adapun rukun syukur yang kedua, yaitu tahajud. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan tentang nikmat Tuhanmu hadis, katakanlah, ungkapkanlah, sebutlah. Jika rukun syukur yang pertama tadi iktiraf, yang kedua adalah tahadus, yang berarti mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah seperti melihat matahari terbit, ucaplah subhanallah, hujan turun, ucaplah alhamdulillah, bisa bekerja, bisa makan, bisa tidur, bisa bangun tidur, ucaplah alhamdulillah. Inilah cerminan orang yang beriman. Ketika merasakan nikmat dari Allah, ia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan bahkan ketika dia ditimpa musibah pun, yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ketika iman sudah menghujam di hatinya, sabar menyelimuti jiwanya, kalimat thayyibah menghiasi lisannya. Adapun rukun syukur yang ketiga adalah ta'ah. Ta'ah berarti taat dalam menjalankan perintah Allah dan taat dalam menjauhi larangan Allah. Taat seperti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW yang bengkak kakinya karena melakukan salat malam. Lalu istrinya Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Tetapi mengapa engkau melakukan salat malam hingga bengkak kakimu? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, aku hanya ingin digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk kita mengucapkan alhamdulillah, mudah hati kita untuk memahami bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan Allah, tapi tidak mudah untuk kita mengamalkan bagaimana rasanya bersyukur yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, banyak orang yang berdiet, tidak makan pada hari, tapi tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Banyak orang yang menghabiskan uang untuk berliburan ke luar negeri, tapi infak dan zakat mereka hanya sedikit. Banyak orang yang mampu bekerja, mengangkut beban ratusan kilo, tapi mereka tidak mampu untuk mengangkat kedua tangan untuk takbir dan salat. Untuk itu, marilah kita menjadi wara, yakni tak dalam menjauhi larangan Allah, supaya kita menjadi orang yang ringan dalam beribadah. Dan jadilah kita qanaah, yakni selalu rasa cukup atas rezeki yang Allah berikan, agar kamu pandai menjadi orang pandai bersyukur. Dengan Allah saya bersyukur, dengan manusia saya berterima kasih, karena Nabi bersabda, orang yang tidak pandai berterima kasih tentulah tidak pandai bersyukur. Mungkin hanya ini tausiah yang dapat saya sampaikan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.